Sebelumnya, terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, jadi kembali ya, tadi itu kita ada intro bahwa pernah nggak sih kita tuh merasa bahwa males banget ngelakuin sesuatu berat, berasa kayak kalau bangun tidur tuh males gitu untuk bangun gitu ya kan? Atau saat kita ingin belajar gitu ya. Jadi belajar mengenai sekolah atau meditasi itu rasanya tuh pikiran tuh males gitu, tumpul gitu ya, ngeblank ya. Kalau misalnya kita mau ulangan, pada saat ulangan kita tuh ngeblank, ya kan? Atau kita mau ngelakuin sesuatu tuh rasanya nggak gerak gitu, badan sama otak tuh nggak sinkron nih kalau bahasa sekarang ya. Nah, kita sering nyebutnya apa? Rasa apa? Kita itu sebenarnya jernih. Kalau seperti kita lagi lahir di dunia ini, bayi itu kan sebenarnya pikiran kita tuh belum terkontaminasi ya. Anak-anak gitu ya masih kecil, lari sana lari sini, nggak tahu misalnya ada apa jatuh gitu ya, nangis sudah main lagi gitu kan. Nah, hakikatnya tuh seperti itu. Nah, sekarang kalau dari kacamata Dhamma, jadi langkah pertama kita untuk berubah adalah dengan menyadari potensi kita. Ya, bahwa pikiran kita aslinya tuh sangat murni dan percaya. Namun pertanyaannya, kenapa sering gelap dan buntu? Ya, itu bukan karena pikiran kita rusak, melainkan karena ada tamu yang enggak diundang yang dinamakan dengan kekotoran batin. Ya, ibarat sebuah cermin yang tertutup debu itu sangat tebal, ya kan? Cerminnya masih ada, tetapi cerminnya masih ada dan tetap berfungsi, ya kan? Tapi mungkin kita berkaca itu karena penuh dengan debu, makanya cermin itu seperti tidak ada. Kalau kita hapus atau kekotoran batin kita hapus, yaitu seperti debu tadi. Ya kan? Seperti cermin, kembali lagi analoginya. Jadi kalau kita bersihkan tadi debunya, pikiran kita akan kembali bersinar. Nah, pikiran kita tuh aslinya itu pintar. Ya, baik dan penuh potensi. Jadi masing-masing waktu sekolah kita nggak tahu kalau nanti SMA kita mau ngapain misalnya. Potensi kita belum tahu kan. Tapi nanti ketika kuliah, oh saya mahir di bidang A, mahir di bidang B. Nah, potensi itu yang sebenarnya itu ada gitu. Tapi karena mungkin kalau di bahasa umumnya itu belum digali. Nah, mulai dari kalau di kacamata Dhamma, yaitu seperti debu tadi. Potensi kita itu sebenarnya sudah ada, masing-masing itu sudah ada, ya kan? Nah, sekarang anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah kunci kepercayaan diri buat kita berlatih Dhamma, ya. Seringkali kita menghakimi diri kita apa? Bodoh, pemalas, atau tidak mampu, ya kan? Namun dalam pandangan Dhamma itu sifatnya sementara. Ya, potensi asli kita tuh nggak akan pernah hilang. Hanya sedang tertutup oleh kabut atau kekotoran batin tadi. Itu. Lalu bagaimana kita bisa membuka potensi itu tanpa kehilangan harapan? Ya, mari kita lihat analogi yang diberikan oleh guru agung kita. Jadi analogi emas dan polutan. Polutan tuh kayak sesuatu yang nempel di emas tadi gitu loh. Yang merubah emas murni tadi yang sebenarnya berkilau, bercahaya tapi menjadi tidak bercahaya lagi, ya. Jadi Buddha memberikan perumpamaan ya yang sangat bagus dengan menggunakan emas murni ya. Emas murni itu sifatnya adalah fleksibel, lembut dan mudah dibentuk ya menjadi perhiasan. Ada yang bisa sebutin perhiasan? Salah satu, salah dua? Kalung,
cincin emas kan, itu bisa dibentuk. Coba bayangin kalau itu besi. Ya mungkin bisa, tapi kalau kita secara manualnya besi lebih susah dibentuk kan daripada emas. Emas itu kita kalau jatuh tuh ya mungkin penyot ya, kalau boleh dibilang jatuhnya keras ya. Tapi kalau baja atau timah atau besi itu mungkin susah. Nah, sebenarnya potensinya tuh seperti itu, mudah dibentuk ya. Tapi emas itu tercampur sama besi akan menjadi keras, ya kan? Kalau sama timah dia akan menjadi rapuh, ya. Begitu juga batin kita. Jadi tercampur oleh polutan metal tadi. Nah, sekarang slide berikutnya. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam topik ya, jadi kan ini topiknya tadi mengenai tinamida, ya. Sekarang sebelum masuk ke tinamida tadi, kita sudah melihat bagaimana emas bisa merusak logam yang lain. Nah, kita akan melihat apa sih logam-logam yang ada di dalam diri kita. Logam-logam pengotor ya, kalau boleh dalam tanda petik itu sebenarnya ada logam-logam yang membuat hambatan bagi diri kita. Jadi yang pertama adalah apa? Tanda love itu. Tanda love. Apa coba? Kama canda. Ya, kama canda itu seperti pikiran yang di situ apa? Keinginan indrawi yang menyeret batin keluar. Jadi pikiran yang lapar gitu ya. Kalau ibaratnya itu seneng mencari kesenangan indrawi ya. Intinya tuh pikiran selalu mencari kesenangan di luar momen saat ini. Ada sebutan tuh 3S ya, sadari saat ini. Jadi maksudnya pada saat kita ada di sini, pikiran itu kadang-kadang kemana-mana gitu loh. Ya kan, jadi mencari kesenangan indrawi. Misalnya saat ini kita ada di sini, tapi pikiran itu pingin jalan-jalan ke Transmart. Paham nggak maksudnya? Saat ini yang dibayangin sama teman-teman yang hadir di Puja Bakti, sebelum Puja Bakti itu mikirnya bukan Puja Baktinya, tapi nanti setelah Puja Bakti itu aku mau ngapain. Nah, itu yang disebut dengan pikiran yang lapar. Ya, pikiran yang nggak akan pernah puas dengan keadaan saat ini. Yang kedua, apa? Ada yang bisa baca? Ayo. Ya, pada pikiran yang, ya sebutin coba. Baca pelan-pelan. Itikat buruk dan bencian yang ya. Ya, di sini adalah kondisi ya. Kondisi saat batin merasa kesal, benci atau tidak suka ya. Itikat itu maksud dan tujuan, itikat. Aku beritikat gitu ya. Punya kehendak cetana. Jadi aku mau beritikat. Nah, itikatnya tuh mau baik, mau buruk, nah itu tergantung kita, ya. Jadi pikiran yang panas disebut di sini, ya. Kan gambarnya api, ya. Jadi kita tuh kayak misalnya pada saat ini kita di gereja suaranya keras, bener gak sih? Ya nggak keras-keras juga sih, jauh sih. Tapi kadang-kadang kan kita mendengar suara yang nyetel suara musik gitu ya. Nah kita nggak suka. Nah itu pikiran yang panas. Kalau menyebutnya di sini adalah pikiran-pikiran benci yang nggak suka. Ya mau tetangga, mau sama temen bisa juga kan. Mau ngapain aja intinya kalau teman kita itu berbuat buruk ya kita berbuat baik karena pikiran kita udah terlebih dahulu tidak suka atau panas tadi, ya pada tadi, kita akan melihat orang itu akan selalu buruk walaupun dia berbuat baik. Yaitu disebut dengan biya pada, salah satu dari 5 hambatan baik. Nah yang ketiga,
Nah, ini yang kita akan bahas. Ada yang bisa baca? Nah, yang tinamida adalah kemalasan dan kelambatan yang menggelapkan. Jadi pikiran yang layu ya, kalau boleh dibilang. Ya. Ya, warna kuning, betul. Ya, jadi di sini itu seperti kita HP itu, HP ada yang punya HP kan? Nah, kalau tinggal 1% itu seperti itu gitu. Tinamida itu jadi pikiran tuh terasa berat, mengantuk, malas, ya kan? Nggak punya tenaga untuk fokus, ya. Bukan hanya ngantuk secara fisik, ya, tapi batin juga kita kehilangan gairah untuk berlatih, ya. Jadi intinya sesuatu yang boleh dibilang kelambatan. Tina itu kan kelambatan, ya. Mida itu adalah kemalasan. Jadi kalau itu jadi satu, ya itu kita tuh seperti HP yang tinggal 1%. Ya mau ngapain aja pasti mati dong HP-nya, tinggal 0 kan. Nah itu seperti itu. Ya mungkin atau kita habis lari panjang nih, muter lapangan Merdeka 20 kali misalnya. Ada yang pernah lapangan Merdeka lari-lari? Olahraga ya. Nah, ya alun-alun kalau di sini ya. Bahasanya beda. Ya alun-alun. Ya, kalau kita lari nih 30 kali lah. Mungkin bedanya kalau kita secara fisik, kita capeknya fisik. Tapi kalau secara mental, itu yang disebut dengan tinamida tadi. Bukan masalah ngantuknya, tapi adalah rasa malas tadi terkumpul karena kekotoran batin. Akhirnya kita merasa bahwa, oh meditasi ini kok bikin ngantuk ya. Nah itu loh. Walaupun kita udah tidur ya semalaman ya. Walaupun kita nggak ada yang lari-lari di alun-alun, tapi kita badan segar, tetapi tetap merasa bahwa meditasi itu bikin kita ngantuk gitu. Beda ya, tapi kalau misalnya kita tidur, nggak tidur misalnya, semalam tidur cuma 1-2 jam karena besoknya ulangan. Meditasi nih, ya karena kita kecapean, nggak tidur tadi, hanya tidur 1-2 jam, itu yang menyebutkan kelelahan fisik. Makanya ngantuknya beda sama ngantuk yang disebut dengan tinamida tadi. Paham? Ngerti nggak maksudnya? Jadi ada dua gitu. Antara nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Tapi kita akan berfokus di tinamida ini gitu. Ya, yang keempat, ada yang bisa baca? Apa? Coba. Udaca. Tutupannya. Ah ya. Yang tidak? Ya. Ya. Jadi di sini udaca ya. Kalau boleh dibilang itu seperti pikiran yang liar. Bayangkan ya, seekor monyet itu lompat dari dahan ke dahan yang lain dan itu berulang-ulang. Nah, seperti itulah pikiran kita. Ya. Nah, saat ini pikiran kita melihat di depan, tapi sebenarnya kita mikir yang lain. Nah, itu seperti monyet. Pikiran yang liar. Ya. Nah, boleh dibilang kita kadang berpikir masa lalu atau masa depan. Yang tadi saya bilang bahwa ketika kita datang ke puja bakti, mungkin kita mikirnya bukan di puja bakti, tapi setelah puja bakti nanti itu kita ngapain. Nah, itulah seperti pikiran udaca tadi. Ya, pikiran liar. Itu hambatan yang keempat. Hambatan yang kelima, ada yang bisa sebut? Vici ki ya jadi vicikicca itu pikiran yang bingung ya. Jadi kalau boleh dibilang kita itu ada di persimpangan jalan, contoh simpangan depan nih ya. Kalau kita mau ke pom bensin, kita arahnya kemana? Kalau pom bensin dari sini ada simpang kanan, kiri, lurus. Kalau mau ngisi bensin, kita menuju ke kiri. Seperti itulah pikiran yang nggak bingung. Nah, kebalikannya itu, gitu loh.
pikiran yang bingung seperti tadi. Kalau kita mau di persimpangan, kita nggak tahu, itu seperti peta. Ya, kalau orang yang nggak tahu jalan pom bensin di kiri, pasti buka apa? Google Maps. Nah, ya seperti itulah ya. Jadi pikiran yang bingung. Ya, jadi apa maksudnya? Jadi kita tuh seperti kehilangan kepercayaan diri dan keyakinan tentang apa yang kita sering lakukan. Meditasi ini gunanya apa sih? Puja bakti ini gunanya apa? Aku dengerin ya sharing dhamma lah, walaupun sharing dhammanya mungkin bikin aku ngantuk, bikin bosen. Alah, ngapain sih? Nah, itu pikiran-pikiran yang bikin kita bingung. Itu salah satu dari salah 5 hambatan tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan fokus dengan tinamida. Nah, dalam psikologi Dhamma, kemalasan itu disebut tinamida. Ya, kalau mereka sering datang berpasangan untuk mengunci potensi kita, kembali lagi seperti kaca tadi, tina itu seperti apa? Ya, mentega yang membeku. Ya, membuat pikiran kita kaku, tidak kreatif, malas. Ya, sulit diajak berpikir. Sedangkan mida itu seperti madu yang, madu yang lengket. Seperti tadi ngantuk, pikiran tumpul, ngeblank, ya kan? Kalau keduanya bergabung, itu seperti lumut yang menutup sangat tebal. Ya, duanya antara tina dan mida tadi membuat kita kehilangan semangat hidup. Nah, pertanyaannya, lantas kenapa kita sebutnya lumpur ya atau apalah? Kita lumpur ya. Kenapa si lumpur ini, kemalasan tadi itu bisa muncul? Ya. Yang pertama, karena kita seringkali kita merasa bosan dan tidak puas dengan apa yang kita kerjakan. Ya. Yang kedua, faktor fisik ya. Jadi seperti makanan yang berlebihan ya. Saat perut terlalu kenyang, tubuh otomatis melakukan shutdown. Shutdown itu kayak kalau kita habis makan tuh rasanya pingin tidur kali ya. Ngantuk gak kalau habis makan? Ngantuk. Nah, itu seperti yang disebut dengan mengapa kemalasan yang kedua itu faktor. Tapi sebenarnya faktor itu tidak hanya sekedar batiniah ya, tapi bisa dibilang karena oksigen yang ada di otak kita itu menipis ketika kita kekenyangan tadi, ya. Nah, tapi yang berbahaya di sini adalah ayoniso manasikara, ya, yaitu perhatian yang salah. Terjadi ketika kita mulai menikmati rasa ngantuk dan malas itu, menganggapnya sebagai zona nyaman. Itulah saat kita memberikan makanan terbaik bagi kemalasan untuk tumbuh subur, ya. Jadi jadi seperti kita tuh punya pandangan bahwa itu sebenarnya salah, tapi kita berpandangan itu benar. Nah, jangan seperti itu, ya. Nah, di sini setelah kita tahu apa saja pemicu rasa malas tadi, ya, dari urusan perut, urusan pikiran. Nah, pertanyaannya, apakah semua rasa ngantuk itu harus dilawan? Ayo, harus dilawan nggak kalau rasa ngantuk? Jawabannya ya dilihat dulu. Tergantung. Kalau dianya ngantuk secara tubuh, ya tidur nyari bantal. Tapi kalau misalnya secara batiniah ngantuknya itu karena itu, ya kita enggak perlu, kita sadari. Ya, kalau kita meditasi nih gampangnya gini. Yang paling simpel ya sebelum masuk ke ini ya. Kalau meditasi, ayo siapa yang bisa jawab? Kalau meditasi hampir ngantuk, solusinya apa? Ada yang tahu meditasi? Tiba-tiba kita
turun badannya, terus pinginnya bawaannya ngantuk nih, merem matanya. Kan karena merem ya. Apalagi kalau meditasi itu biasanya malam-malam gitu ya, lampu dimatiin, dingin gitu. Makin pingin tidur gak? Ya kan? Nah, salah satu caranya sadari bahwa pada saat kita ngantuk, ada cara yang kalau di psikologi itu kita menggosok-gosok kuping. Itu membuat kita menjadi terjaga lagi. Nah, itu kalau masalahnya ada di tinamida tadi, kekotoran batin, kelelahan karena bukan fisik. Yang saya sebut tadi, kalau fisik itu kita lari 20 kali alun-alun, itu kan capek. Terus kita meditasi, ya pasti capek dong. Nah, itu secara fisik. Ya nggak perlu dilawan, ya kita ngambil bantal di tidur. Kalau semalam nggak tidur, cuman tidur 1-2 jam, kita ngelakuin puja bakti misalnya atau ngantuk ya mendingan tidur kan. Tapi kalau karena kita di rumah sudah bangun nyapa siang ya kan, terus seharian nggak ngapa-ngapain, terus meditasi ngantuk, itu tandanya malas. Kalau menurut kacamata Dhamma gitu loh ya. Nah, dari segi sebab ya mengapa muncul ya tadi kelelahan fisik, muncul alasan yang jelas dan manusiawi, ya kan? Jadi kalau kita sedang kurang tidur atau sakit, nah kita kan sakit nih saat misalnya pada saat kita mau segi sebabnya ya kelelahan fisik nih, contohnya kan di sini kan kita membahas mengenai sebabnya, ya kan? Nah kenapa? Ya karena dibagi tadi kelelahan fisik, ya kan? Kalau kelelahan fisik ya kita tidur. Tapi kalau di tinamida itu muncul bukan karena tubuh capek, tapi karena batin merasa bosan. Ya perut rasa kenyang atau memang kurang tekad aja. Nah, yang kedua di sini kondisi batin, ya apa yang dirasakan, ya tubuh mungkin terasa lemas, tapi pikiran kita sebenarnya masih bisa waspada dan sadar. Terus apa bedanya kalau di tinamida itu batin terasa gelap atau menarik diri dari kegiatan-kegiatan tugas-tugas dari yang seharusnya kita lakuin, ya. Nah, udah gitu solusinya, ya kan? Kembali lagi, kalau kelelahan fisik solusinya adalah istirahat, ya tidurlah yang cukup karena tubuh memang butuh itu gitu loh. Nah, kalau di tinamida solusinya bukan tidur, tapi melainkan virya, semangat, ya. Kita harus mengerahkan tenaga untuk membersihkan kotoran batin tadi, ya. Kesimpulan sederhananya, ya kan, jika kita ngantuk saat bekerja, tapi langsung segar saat melihat HP, ya kan, tadi kan saya bilang ya. Jadi kalau kita saat belajar gini, kita males ya, atau bekerja, tapi langsung melihat HP kita segar nih, ya kan? Atau diajak ngobrol kita suka nih, itu adalah tinamida. Ya, obatnya bukan bantal tapi semangat. Ya, ya. Kesimpulan sederhananya untuk diingat ya. Jika tadi ya kembali lagi, jika mengantuk kita pada saat bekerja tapi langsung segar melihat HP, itu adalah tinamida, ya. Nah, kesimpulannya kalau butuh bantal itu lelah. Kalau butuh alasan itu malas. Ya. Ya, kalau di sini tenang aja, kita nggak sendirian gitu. Masing-masing mungkin ya teori itu kan gampang ya, prakteknya. Kita semua di sini mungkin bukan hanya ada di puja bakti ini, semua orang bahkan ya. Jadi kita ada tim penyelamat nih, nyebutnya panca bala atau kekuatan batin ya. Senjata utama kita melawan rasa malas itu adalah virya atau semangat dengan didukung dengan sada.
Ya, keyakinan bahwa kita bisa. Sada itu apa? Ada yang tahu? Yakinan, ya. Nah, dan sati kesadaran penuh, ya. Jadi percaya bahwa kita mampu berubah dan cara ini pasti berhasil, itu sada. Kalau virya itu tenaga untuk langsung bergerak dan tidak menunda-nunda. Kalau sati itu sadar, segera tahu saat rasa malas atau ngantuk mulai muncul. Ya. Kalau fokus samadhi itu menjaga pikiran kita tetap tenang dan menetap pada satu pekerjaan, ya. Panya itu mengerti alasan kenapa kita harus rajin dan tahu akibatnya jika malas. Nah, bagaimana cara kita membangkitkan semangat? Ada yang tahu? Ada yang tahu caranya? Ada yang tahu? Gimana? Membangkitkan semangat virya itu ada 3 tahap. Ya, Sang Buddha menjelaskan bahwa ada tingkatan semangat untuk kita berlatih. Ya, 3 tahap virya atau semangat. Tahap pertama yaitu, ada yang bisa jawab? Aramba dhatu. Ya, Aramba dhatu itu adalah tahap memulai. Ya, bagaimana cara mempraktikkan virya ini, ya kan? Pertama, aramba dhatu, ya. Jangan memulai kalau kita saat sedang mood, ya. Kalau mood itu nggak akan pernah datang sendiri, ya. Kita langsung gerakin aja, seperti ibarat tuh motor zaman dulu, ya. Susah sih ya kalau Matic kan sekarang nggak perlu dipanasin, bener nggak sih, Rama? Nah, kalau zaman dulu tahu nggak? Kalau mau nyalain motor itu pakai, ya kalau elektrik statik mati pakainya engkol kan. Nah, zaman dulu tuh seperti itu. Jadi kalau motor tua zaman dulu itu harus dipanasin dulu. Ya. Jadi kita perlu tenaga besar untuk memaksa diri untuk bangun dan bergerak tanpa berpikir lagi. Ya udah, kalau misalnya berdana nih, contohnya. Pernah nggak mikir kalau berdana? Pernah nggak? Misalnya berdana, aku nggak mau berdana, terlalu dikit. 5.000, malu. Nggak usah mikir itu, mending kita langsung bergerak aja. Semangat untuk berdana tadi, kalau kembali ke berdana. Kalau belajar ya kita kalau mau belajar, ya jangan menunda-nunda. Besok aja lah, besok pagi-pagi masih ada waktu jam 5. Pada bangun pagi jam berapa biasanya? Jam 6. Ada yang lebih pagi lagi? Jam 5. Ada yang lebih pagi daripada jam 5? 4.30. Ada yang lebih lagi? Nah, itu tindakan. Jadi nggak usah mikir mau bangun 4:30, ya harus bangun. Nanti aja lah jam 6 misalnya. Aku baru belajarnya. Nggak usah kayak gitu. Bangun jam 4:30, cuci muka, cuci kaki, ngapain ya, tidur ya. Kalau cuci muka, minum air, ke kamar mandi bentar, langsung belajar. Enggak, kalau kita menunda-nunda bakalannya enggak akan gitu. Kita bangun pagi ke cuci muka, main handphone, ya kan? Maaf nih sambil di kamar mandi main handphone, ya kan? Siapa yang sering? Saya. Tapi itu mikir pekerjaan sih Rama ya. Ya kalau anak-anak bukan, jadi nanti aja lah belajarnya, tunda-tunda aja. Nanti kalau udah selesai main TikTok, main Instagram, nonton YouTube. Tapi kalau saya sih yakin yang di sini sih nggak kayak gitu sih ya. Ya, bener nggak sih? Nggak kayak gitu sih. Ya, jawabannya mikir, ya. Nggak ya. Jadi kalau secara pelajar ya kita jangan menunda untuk belajar. Ya, jadi kita harus seperti tadi aramba dhatu. Jadi kita harus memulai itu, jangan menunda-nunda, intinya gitu. Ya kan? Yang kedua, apa? Nikama. Yang cowok yuk. 1, 2, 3. Nikama dhatu. Nah, nikama dhatu itu
Ibarat kalau mesin itu udah nyala nih, udah panas nih, ya. Jangan sampai berhenti di situ. Ya, kita akan masuk ke nikama dhatu atau pelepasan, ya. Begitu batin terasa mulai berat lagi, segera sadari, ini si malas datang lagi. Lalu buang pikiran itu, jangan beri ruang sedikit pun bagi kita untuk menetap atau bermanja-manja di pikiran itu. Kita sudah tahu bahwa pikiran itu datang di pikiran kita. Karena kita sudah menyadari masuk ke nikama dhatu, kita sudah tahu nih rasa malas itu muncul. Ya kita harus sadar bahwa kita harus menyadari dan segera membuang rasa malas tadi. Ya, virya yang pertama, jangan menunda-nunda. Yang kedua sudah tahu nih, kita menyadari setelah kita melakukan, muncul lagi rasa malas. Ya pasti dong, kita meditasi, contoh meditasi, kita sadar, bangun, bener gak? 5 menit pertama. 5 menit berikutnya, mungkin gak kita ngantuk lagi? Nah, disitulah gunanya nikama. Jadi kita akan berusaha untuk kembali lagi sadar. Semangatnya itu kita bangun lagi. Ya setelah tadi tidak menunda-nunda, karena sudah melakukan kegiatan tadi, muncul rasa malas lagi, ya kita harus bangun lagi dari rasa malas tadi. Ya. Yang ketiga, parakama dhatu, ya. Kegigihan, ya. Jadi kalau 5 menit pertama tadi itu krusial, kalau dalam meditasi itu 5 menit pertama itu krusialnya kita. Ya, kalau kita sudah semangat membara melewati masa kritis 5 menit tadi, kita akan menjadi fokus. Ya, kalau kita ngelakuin sesuatu misalnya belajar 5 menit pertama kita udah gagal fokus, susah. Tapi kalau kita sudah melewati 5 menit pertama, 5 menit berikutnya dan mengulangin itu dan fokus lagi, bangun dari rasa malas, kita akan kembali fokus. Jadi ulangin terus bahwa kita akan bisa mengusir rasa malas, lumpur tadi, bahwa virya semangat ngelakuin sesuatu pekerjaan, rumah, PR, ya, pekerjaan sekolah, itu harus diulangin terus hingga sampai dengan titik terang tadi, yaitu adalah fokus. Ya, seperti mengamati anapanasati, misalnya kita fokus dengan nafas. Kalau kita lupa kembali lagi, ya kita akan kembali mengamati nafas di depan hidung kita. Ya. Nah, jadi kesuksesan dan kebajikannya di sini ya. Jadi ingatlah melatih diri melawan kemalasan bukan hanya untuk urusan spiritual, tapi untuk kesuksesan hidup kita secara keseluruhan. Orang yang memiliki virya tinggi sebenarnya sedang membangun apa? Hoki atau keberuntungannya sendiri. Maksudnya gimana? Kalau kita memiliki virya tinggi, itu seperti sama dengan akan membangun hoki atau keberuntungan bagi diri kita sendiri. Maksudnya gimana? Ada yang tahu nggak? Maksudnya gimana? Apa hubungannya hoki sama keberuntungan? Ada yang tahu? Rama? Siapa tahu? Maksudnya gimana? Kalau kita punya virya tinggi, semangat, itu hoki, bahasa gampangnya. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan semangat, hoki atau keberuntungan itu akan datang sendiri. Paham maksudnya? Kalau kita belajar setiap hari, ya, tidak menunda-nunda, balik lagi ke virya, 3 virya tadi. Hokinya itu akan datang sendiri. Hasilnya apa? Kalau kita belajar, contoh sebelum ulangan, kita belajar. Beda nggak belajar sama nggak belajar? Beda. Nah, kembali ke hoki tadi. Kalau kita belajar sebelum ulangan, kita pasti bisa mengerjain ulangan. Itu hokinya, keberuntungannya itu ada di situ.
Contoh, kalau dalam dunia pekerjaan, siapa yang papa mamahnya saat ini Minggu bekerja? Tunjuk jari. Nah, bayangin nih, yang kerjanya Senin sampai Sabtu, beda nggak sama hari Minggu? Ya mungkin apapun pekerjaan itu, kita nggak ngomong si A, si B. Tetapi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan firia, dengan semangat, dengan pekerjaan yang tidak tercela, ya maksudnya kita tidak mencuri ya hasilnya. Percaya nggak suatu saat ya, contoh nggak usah ngomong kaya lah sampai berapa miliar gitu ya, kita pasti ada hasilnya dong. Nah itu hoki akan kembali ke kita sendiri. Bener nggak? Iya kan? Bener nggak anak-anak? Kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, belajar dengan sungguh-sungguh, ya hokinya akan datang sendiri. Hoki itu bukan mitos, bukan yang saya maksud di sini itu bukan tentang mistis gitu, enggak. Tetapi hoki adalah sebab akibat. Kalau kita melakukan sebabnya, belajar, maka akibatnya kita pintar atau bisa mengikuti ulangan. Jadi dengan kualitas batin menentukan kualitas perbuatan. Perbuatan yang dilakukan dengan semangat membara menciptakan karma yang jauh lebih berbobot. Yuk kita baca, coba sama-sama ya. Kualitas batin menentukan ya. Oke, kesimpulannya. Jadi sadari kemunculan itu, sadari secepat mungkin ya, bahwa jangan beri waktu untuk bermanja-manja atau jangan menunda-nunda ya. Jadi sebagai penutup ya, mari kita ingat kembali bahwa kemalasan hanyalah debu yang menempel. Ya, bukan bagian permanen dari diri kita. Di dalam diri kita masing-masing sudah ada emas yang murni, pintar dan penuh potensi. Ya. Ya. Terima kasih atas perhatian dan semangatnya mendengarkan sharing Dhamma. Saya tutup dengan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.